Highlight. Selamat siang pendengar, kita jumpa kembali dalam Talk Highlight. Di siang hari ini memang agak sedikit berbeda ya. Kalau biasa Talk Highlight, biasanya pagi kita akan ngobrol-ngobrol lebih santai lagi ya. Di siang hari ini mungkin menikmati santap siang ya. Dan kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang gitu ya, yang sukses juga dalam SEA Games 2023 di Kamboja, yaitu meraih emas ya di ajang ini. Dan memang nama beliau ini memang tidak asing juga, karena memang juga aral melintang juga dalam olahraga khususnya untuk renang ya. Kali ini kita sudah tersambung melalui akun Instagram Mas Igede Siman Sudartawa. Kita langsung sapa aja. Selamat siang Mas Siman. Ya, selamat siang, halo. Ya, kabar sehat ya Mas Siman ya? Sehat. Sehat. Oke, Mas Siman, boleh diceritain sedikit ini bagaimana bisa Mas Siman itu bisa meraih juara atau medali emas dalam SEA Games 2023 yang lalu? Apakah memang persiapannya emang cukup matang atau bagaimana sebenarnya? Untuk persiapannya ya kebetulan aku itu join di pelatnas itu 2 bulan sebelum SEA Games ya. Oh, 2 bulan sebelum SEA Games ya? Jadi 2 bulan sebelum SEA Games itu akhirnya baru join pelatnas dan akhirnya angkat di sini. Sebetulnya di 2022 bulan Oktober itu sempat dilakukan dengan alasan yang jelas. Jadi ada beberapa atlet senior itu dikeluarkan, waktu kemudian kita bisa masuk lagi itu di seleksi akhir itu tuh bulan sebelum SEA Games. Gitu. Biasanya kalau kayak gitu tuh memang sudah dipersiapkan, artinya memang dipilihkah atau bagaimana sebenarnya, enggak akhirnya Mas Siman masuk ke dalam SEA Games lagi atau bagaimana? Untuk sebelum 2 bulan sebelum berangkat SEA Games itu ada seleksinya. Ya. Jadi ada seleksi akhir yang ada kualifikasi time atau limit waktu yang ditentukan, kita harus melewati tersebut. Gitu. Ya. Dan baru akhirnya bisa masuk di nasional. Nah, tapi waktu sebelumnya di 2022 di bulan Oktober pengeluaran kita dari tim nasional itu kita cuma diberikan surat disuruh kalian sudah dikeluarkan dari tim nasional, gitu aja. Oke. Nah, kalau untuk proses bisa masuk dan kemudian berlaga di SEA Games itu persaingannya bagaimana di secara untuk Indonesia saja? Ya itu ada seleksinya, ada seleksi akhirnya. Dari federasi itu menentukan untuk waktunya berapa yang harus dicapai. Kalau kita bisa melewati waktu tersebut, kita baru bisa masuk tim nasional atau mewakili Indonesia di SEA. Gitu. Nah, kalau waktu kemarin di SEA Games itu ada berapa yang sesama dengan Mas Siman, berapa orang Mas akhirnya masuk ke SEA Games ini? Kita tim berenang itu total ada 24 orang. 24 orang ya? Iya. Untuk itu kalau nggak salah 12 putra, 12 putri. 12 putra dan 12 putri. Oke. Iya. Nah, untuk persaingannya persaingannya ya mungkin lawan terberatnya itu ada yang pasti dari Singapura. Sekarang sudah mulai banyak ada Singapura, terus yang pasti Singapura kan dari dulu, terus kemudian sekarang mulai muncul dari Filipina dan Vietnam. Oh, Vietnam. Tapi yang terakhir untuk yang mungkin katakanlah ya perlu diwaspadai itu yang seperti apa, yang kayaknya kalau dalam beberapa sesi gitu ya, ini kayaknya bakal akan sengit nih persaingannya, itu lebih ke negara yang mana Mas Siman? Untuk nomor aku sendiri itu kan di 50 meter gap itu saingan terberat yang pasti dari Singapura ya? Kemudian ada dari Filipina. Dari Filipina ya? Itu ya, dan Filipina ya. Jadi memang persaingannya cukup ketat ya waktu bertanding itu ya? Iya, persaingannya lumayan ketat ya. Nah, kalau untuk kemarin ya, yang lagi ramai juga ya Mas Siman ya, kita mungkin sedikit juga pengen mengetahui klarifikasi juga ya terkait dengan acara konvoi kemarin. Itu bagaimana Mas Siman akhirnya memutuskan untuk pulang lebih cepat sebelum acara itu selesai, itu bagaimana Mas Siman?
Ya, oke. Jadi aku biar jelas ya, aku ceritain dari awal aja. Iya. Jadi itu kan acaranya di hari Jumat. Nah, di hari Kamisnya kita dapat surat undangan dari Kemenpora. Ya. Kita disuruh hadir untuk pawai juara. Pawai juara temanya surat ya. undangan tersebut. Ya, temanya pawai juara acaranya. Terus di hari Jumat kita disuruh hadir di jam 7.30 sampai selesai. Ya. Nah, di sana akhirnya di hari Jumat kita datang, itu kebetulan untuk di renang itu diwakili oleh saya sendiri. Kemudian ada 3 pelatih plus 1 manajer. Kalau gitu itu kita hadir di sana, itu udah selesai di Kemenpora itu jam 7.30. Itu atlet-atlet yang lain sudah ramai, jadi mungkin mereka udah stay di sana dari jam 7 ya mungkin ya. Iya, udah stay dari jam 7 mereka. Akhirnya kita menunggu, berselang 15 menit kemudian Pak Menterinya sudah datang. Ya. Jadi itu sekitar jam 7.45. Dia sudah datang, udah keluar, terus ngobrol semua. Saya lihat dia itu ngobrol jauh tuh. Tapi acaranya masih belum mulai. Sampai 30 menit kemudian. Sampai jam 8 ya? Lewat. Lewat. Oke. Iya, jam 8.15an akhirnya kita dipanggil untuk kita baris gitu. Akhirnya kita baris. Iya. Di depan panggung gitu. Kita baris. Setelah baris, MC-nya kata dari cabang ini hadir. Ya. Terus habis itu akhirnya dia bilang dari cabang bola gitu. Nah, kita kan sejujurnya kita nggak tahu. Kalau saya pribadi saya nggak tahu yang bilang aja, karena di surat undangannya tersebut kepada seluruh pengurus. Jadi tidak tahu nih yang mau datang itu siapa aja. Iya. Ke sana. Jadi ternyata ada bola. Oke. Akhirnya dipanggil tidak ada, kita masih nunggu lagi sekitar 10 menitan. Akhirnya atlet-atlet yang lain mungkin sudah capek juga nunggunya terlalu lama. Nah, dia kembali berkata kayak, kita tunggu ya teman-teman dari bola gitu. Nah, yang lainnya mulai ribut. Nggak mau gitu karena sudah lama. Nah, akhirnya acaranya dimulai. Sambutan dari Pak Menteri dan segala. Kita ngobrol, bilang pembukaan, penutupan, bla. Akhirnya, kita saatnya ke bus. Karena memang pas waktu nyampe itu ada banyak bus yang disediakan di situ. Banyak bus-bus festival disediakan. Akhirnya kita jalan di situ bersama-sama semua bus. Itu kita masuk bus. Ternyata ya teman-teman dari tim bola itu nggak turun juga ke Kemenpora. Tidak hadir dalam itunya, seremonialnya itu. Dalam acara seremonial itu tidak hadir. Terus akhirnya karena mungkin terlalu lama kan udah lumayan jauh ya jamnya. Terus habis itu kita ke bus itu kan, terus habis itu ternyata tim dari tim bola itu sudah ada di depan Kemenpora, atas bus. Gitu. Udah di atas bus, akhirnya ya udah kita jalan sama-sama deh. Akhirnya begitu kita mulai jalan, karena kan pawai itu kan harus bersama-sama ya. Beriringan ya. Jalan ternyata, iya beriringan. Ternyata kita sudah ditinggal jauh. Jadi lebih tepatnya ada 2 grup, gitu. Jadi ada dua bis, 2 rombongan yang beda gitu jadinya ya? Iya, jadi 2 rombongan yang beda, terpisah gitu jauh jaraknya. Jadi terpisah. Jadi busnya para tim bola itu di depan jauh, bus kita yang dari yang kecil-kecil itu di belakang jauh gitu. Terpisah lumayan cukup jauh. Akhirnya kita jalan terus. Rutenya itu dari Kemenpora itu kita jalan terus sampai Semanggi, kan mengarah ke Bundaran HI. Gitu. Kemudian mengarah ke Bundaran HI. Kemudian di situ stuck lagi sama. Setelah stuck itu bus saya itu kebetulan banyak ya di situ yang ada atlet, ada pelatih, terus ada wartawan juga. Nah,
entah siapa yang memulai atau mungkin dari salah pengurus. Dari mana duluan dari bus. Turun dari bus dalam hal karena dia protes duluan atau bagaimana? Bukan, jadi dia turun dari alasannya mungkin karena ya memang stuck lama. Udah turun aja jalan gitu dia bilang. Turun mau jalan gitu. Habis itu dari sana mulai ada beberapa juga atlet yang turun. Yang saya tahu itu kayak aquathlon, ada teman saya memang dari Bandung, dia memutuskan untuk turun. Tapi ada orang yang turun, dia bilang kayaknya kita jalan aja kak gitu. Terus akhirnya turun. Kemudian saya berdiskusi dengan pelatih. Kan kebetulan ada saya dan 3 pelatih. Saya berdiskusi. Kemudian dia kayak gimana kita turun juga, karena kan kebetulan di hari Jumat itu seharusnya saya ada latihan pagi. Setelah itu ada gym. Gitu. Tidak bisa dilakukan karena mengikuti pawai ini kan. Ini ya. Merusak agenda yang ada ya. Ya, jadi latihan. Jadi saya bilang kayak gimana kita turun aja, terus saya sekalian juga mau dryland atau latihan fisik sendiri di rumah. Nah dia turun, terus ya udah kita akhirnya turun dan kita balik. Kemudian ya udah saya melakukan aktivitas ketiga ya latihan fisik sendiri. Nah di situ terus mungkin saya pas turun itu dilihat oleh ada teman wartawan, jadi tanya, boleh nggak wawancara? Terus akhirnya ya saya menjelaskan kalau oh iya saya turun soalnya ini kelamaan dan segala macam. Terus kemudian saya merasa kayak ya kita itu udah nunggu lama. Habis itu ternyata terjadi perbedaan lumayan jauh ya. Jadi yang kayak seperti bus dan segala macam itu. Dari sana ya akhirnya muncullah berita itu dan segala macam gitu. Jadi yang perlu ditegaskan, undangan yang kita terima atau saya terima itu dari Kemenpora. Jadi saya beranggapan kalau oh ini acaranya Kemenpora, tuan rumahnya Kemenpora, jadi kita harus mengikuti aturannya Kemenpora, gitu kan. Nah hari ini baru ada berita-berita lagi kalau ternyata itu ada kolaborasi PSSI. Tapi kita sebelumnya tidak diinformasikan seperti itu. Gitu. Wah, ini lebih ke miskomunikasi saja atau bagaimana kalau Mas Siman melihat ini? Ya bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena tidak dikasih tahu apa itu seperti apa. Kita cuma dibilang ini ada undangan dari kita, kalian datang ya. Ya udah kita kan berpikir oh ini Kemenpora, berarti ya kita harus mengikuti rulesnya Kemenpora atau Kemenpora dong. Bisa pakai pakai bus ini, ya udah kita menggunakan bus yang disediakan Kemenpora. Misalnya kita di dulu, misalnya ini ini ternyata kalau kolaborasi antara Kemenpora, kita pasti akan berpikir berarti tuan rumahnya ada 2 kan. Agendanya ada 2 begitu ya. Iya, kita sebagai yang diundang, jadi kita mengikuti aturan host atau tuan rumah yang menyelenggarakan. Misalnya, yang menyelenggarakan kan berarti mau dia menggunakan bus seperti apa ya, itu terserah dari mereka kan. Karena tuan rumahnya mereka gitu loh. Betul. Nah, ini tidak diinfo sebelumnya. Jadi itu saya beranggapan kalau Kemenpora, tapi kenapa kok dari tim atau teman-teman dari atlet bola menggunakan bus yang berbeda dengan kita gitu loh. Itu kenapa tidak sama? Tuan rumahnya Kemenpora nih gitu. Tapi kalau Mas Siman sendiri, mohon maaf, apakah memang sejatinya yang diberitakan itu menyimpan sebuah kekecewaan juga adanya perbedaan itu atau mispersepsi lah ya dalam menanggapi sebuah undangan itu, Mas Siman? Sorry, Ya, apakah Mas Siman juga merasa ada kekecewaan ya? Kan selama ini pemberitaannya adalah Mas Siman kecewa gitu. Apakah itu merupakan bentuk kekecewaan karena ada miskomunikasi atau mispersepsi ya dalam menafsirkan sebuah undangan? Apakah itu memang dirasakan Mas Siman itu kecewa dengan adanya perbedaan itu? Jadi pada hari kemarin kan Jumat itu kan aku masih beranggapan kalau ini acaranya dari Kemenpora, jadi itu sedikit kecewa di situ karena terjadi perbedaan yang terlalu terlihat ya. Karena ya balik lagi kan undangan dari Kemenpora, kita berpikir ini Kemenpora, tapi kenapa trade-nya ke kita itu terlalu berbeda, terlalu jauh gitu loh.
Dari kendaraannya aja berbeda, terus dan lambatannya per jam 1 jam lebih juga dibiarkan aja gitu loh. Tapi kalau kita misalnya diinfo sebelumnya, misalnya itu kalau ini kita acara dari Kemenpora dan PSSI, pastinya ya kita bakal stay diam aja, bakal menerima di situ. Misalnya dari tim PSSI menyediakan bus sendiri yang lebih besar dari kita fine aja, karena sudah tahu infonya dulu, karena mereka jadi kita harus gitu. Kita bakal fine aja, tapi kan balik lagi di hari kemarin kita tahunya ini acara dari Kemenpora. Ya, yang notabene secara garis besar ini adalah seluruh olahraga, harusnya begitu ya? Iya benar. Jadi ada apa istilahnya kayak tidak sama nih dalam hal treatmentnya gitu. Tapi emang terasa Mas Iman ada perbedaan itu, perlakuan begitu dari cabang yang lain juga ikut merasakan atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya semua juga ini ya nggak suka juga ya. Nggak nyaman ya. Kenapa? Karena ya itu, karena ya undangan yang kita terima itu adalah Kemenpora. Gitu. Jadi kita pasti beranggapan Kemenpora hostnya, Kemenpora yang menyiapkan, jadi kita harus mengikutinya. Pas kita nyampe kita lihat busnya sudah siap yang bus di sana, berarti kita harus mengikuti dong, kita harus ikut naik bus. Kebetulan Pak Menpora sendiri juga ikut di bus yang kita tumpangin gitu. Bus kecil. Nah, tapi kita berpikir kan disebelahkan dengan tim dari PSSI yang menggunakan. Kan kita kok terjadi perbedaan gitu. Ini ada apa? Kenapa seperti itu? Kan sama-sama berjuang di sini. Betul. Gitu. Iya. Oke. Nah, tapi kalau balik lagi kalau di info ya, kita bakal mikir nampaknya ya atau setidaknya tadi mempersiapkan ya secara pikiran atau mungkin tenaganya untuk bisa lebih tenang begitu ya, karena itu tadi karena tidak sabar atau mungkin tidak jelas begitu, lebih ke situ ya, karena ketidakjelasan waktunya itu ya. Karena ya dari undangan kan balik lagi ini undangan resmi sudah tercantum jamnya dan segala macam, rutenya sudah ada gitu. Nah tapi begitu lepas dari jam itu kan otomatis schedule-nya jadi berantakan semua. Betul. Oke. Mas Iman, kita undang satu pendengar ya, mungkin pengen berkomentar juga atau mungkin menanggapi bagaimana kejadian kemarin. Kita undang pendengar, ada Pak Selamat Bungsan di Tangerang. Selamat siang Pak Selamat. Oke, nampaknya terputus ya. Nah ini ada juga yang memberikan tanggapan gini Mas Iman, tentunya kita harus terus berprestasi dan memang harus ada perlakuan sama katanya, negara memperlakukan semua sama. Kemudian juga ada harapan juga agar Mas Iman dan juga kawan-kawan yang sudah meraih sebuah prestasi jangan berkecil hati, semoga kita tetap dukung kok, meskipun tadi ya harapannya adalah jangan sampai berhenti sampai di sini. Itu tadi doa-doa beberapa pendengar kita ya. Nah Mas Iman, kita pengen tahu juga bagaimana mungkin masyarakat ya, tentunya kan mungkin ya secara pengennya melihat atau kenal ya Mas Iman. Bagaimana kalau Mas Iman sendiri kalau memperhatikan ya saat waktu SEA Games berjalan, apakah memang atensi masyarakat itu nyampe untuk memberikan semangat juga Mas Iman waktu berlaga kemarin? Maksudnya berlaga di Kamboja-nya? Ya, saat berlaga di Kamboja itu segala atensi masyarakat untuk Mas Iman bagaimana sejauh ini supportnya dari Indonesia sebagai yang ikut di sana? Yang pasti supportnya banyak ya, supportnya terutama ya dari yang perenang-perenang muda, terus kemudian ada beberapa orang tua dari atlet yang juga datang ke sana untuk menonton. Jadi ya sebenarnya supportnya juga banyak sih, ya. Dan dengan itu ya kita bisa berjuang dengan maksimal di sana dan bisa meraih medali kan. Tapi kalau ke depannya nanti akan menarget apa Mas untuk event selanjutnya Mas Iman? Next eventnya itu ada Asian Games di bulan September. Dan harapannya tetap juara emas gitu ya, medali emas gitu ya. Iya, mudah-mudahan bisa medali. Karena memang kebetulan
bisa dibilang mungkin jadi Asian Games terakhir saya ya. Oh, kenapa? Juga sih. Umur tahun ini dari 29 tahun, jadi ya mungkin udah yang terakhir deh. Apa mempersilahkan untuk generasi yang saat ini untuk maju atau bagaimana? Harus ada regenerasi juga. Regenerasi, jadi ya. Mungkin lihat karena Asian Games kan 4 tahun sekali. Ya. Jadi kan untuk mengangkat ini kan 4 tahun masih maksudnya jauh. Jadi mungkin tahun lagi kan mungkin sudah dibilang tahun berapa ya. Nah, di saat nanti sudah tidak lagi ikut SEA Games atau mungkin Asian Games, apa kegiatan yang nanti dilakukan oleh Mas Siman ke depannya? Mungkin tahun depan kan masih ada PON, jadi mungkin PON itu baru dilihat ya mungkin ke depannya bagaimana antara mungkin jadi pelatih atau bagaimana bisa dilihat ke depannya setelah PON tadi. Kita doakan terus ya Mas Siman dan juga kawan-kawan yang juga mungkin berkiprah bersama Mas Siman juga, mudah-mudahan sukses ya untuk seterusnya, dan kita juga sebagai media juga harapkan sukses itu terus mengarungi kesuksesan Mas Siman dan juga kawan-kawan. Terima kasih Mas Siman atas waktu dan juga kesempatannya, dan selamat sekali lagi atas gimana? Ngomong satu hal. Ya, boleh silakan. Ya. Mungkin ya kan makin ribet ya. Ya, mungkin. Jadi ini saya ingin meminta maaf ya kalau ada menyinggung beberapa pihak, mungkin sekarang atau yang kemarin. Mungkin juga ini bisa menjadi pembelajaran semua. Kalau misalnya next time ke depannya mungkin kalau ada surat resmi atau undangan resmi, tolong diinfokan ke kita, ke para atlet. Ini diadakan oleh siapa-siapa saja, jadi kita lebih tahu gitu. Karena kan balik lagi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita diinfokan lebih dulu dan tahu hostnya yang mana, jadi kita pasti akan respect dengan host tersebut dan mengikuti acara yang dijalankan oleh host tersebut gitu. Dan jadi ya lebih lengkap lah infonya. Kalau misalnya ya seperti sekarang dari ternyata ini dari Kemenpora dan PSSI ternyata yang menjalankan ini, ya udah, jadi sebenarnya nggak bakal ada statement yang seperti kemarin seperti itu. Kalau saya lebih tahu lebih dulu ya, karena kan ya balik lagi kita berjuang bersama kan harusnya sama-sama ya. Di sini juga bersama gitu. Saya juga jujur kan saling support satu sama lain sama atlet. Bola juga final juga saya nonton walaupun live ya, saya nonton. Saya juga berharap ya bisa mendapatkan medali, dan untungnya ada setelah 30 kan bisa mendapatkan medali. Dan ada juga yang bisa meraih medali emas pertama, itu juga kan itu udah keren-keren banget sih untuk atlet-atlet yang sekarang. Semoga kedepannya kita bisa mempertahankan emas dan bisa menambah emas-emas lagi gitu. Insyaallah, mudah-mudahan tetap support, saling dukung, dan persoalan ini kita anggap selesai ya, begitu ya Mas semuanya ya. Ya, baik. Semoga secepatnya selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Siman atas waktunya. Salam sehat selalu ya, sukses ya. Ya, terima kasih. Ya. Demikian pendengar, kita baru saja berbincang dengan Mas Siman yang mungkin bisa kita bilang adalah pejuang atau juga orang yang sukses juga dalam yang namanya SEA Games 2023 yang lalu di Kamboja. Kita dukung terus ya, dan mudah-mudahan persoalan yang kemarin sudah selesai, dan kita harapkan kesuksesan untuk atlet-atlet yang lain juga di Indonesia. Talk Highlight.